Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia dan semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Islam yang kita bisa saksikan melalui video ini. Para mahasiswa yang kami hormati, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkuliahan tentang keselarasan matematika dengan nilai-nilai Islam. Ini adalah salah satu kuliah dalam kuliah matematika Islam yang merupakan salah satu mata kuliah pada jurusan Statistik Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Mahasiswa yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep matematika dan keselarasannya dengan nilai-nilai Islam. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang kami hormati, para mahasiswa yang kami banggakan, kita sebagai umat beragama, khususnya kita sebagai umat Islam, tentunya tahu dan meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, di situ Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kuberikan nikmat kepada kamu, telah kusempurnakan nikmatku untukmu, dan telah kusempurnakan Islam sebagai agama. Jadi di situ ada satu statement dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Perkataan sempurna itu berarti Islam itu mencakup segala ruang kehidupan. Islam itu adalah sebuah agama yang melingkupi semua aspek kehidupan. Segala sesuatu itu diterangkan dalam Islam. Dan dalam konteks keilmuan, maka kita juga meyakini bahwa semua bidang ilmu itu semuanya pada hakikatnya itu terkait dengan nilai-nilai Islam. Kita ingat ada suatu ayat di dalam surat Al-A'raf yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ji'nakum bikitabin wasalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Jadi di situ ada kata wa tafsilah kulli shay'in wa hudaw rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi jelaslah saudara sekalian bahwa Islam itu mencakup segala aspek kehidupan. Nah, kita sudah pernah belajar tentang bagaimana relasi ilmu dan agama. Ya, kita tahu bahwa pada hakikatnya ilmu itu datangnya dari Allah, kita sebut sebagai ilmu Allah, yang turunnya itu melalui dua jalur. Jadi Allah itu sebagai yang pencipta, sebagai Al-Khaliq, maka Allah itu adalah Al-Alim. Allah itu adalah maha tahu atas segala sesuatu. Lah kan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, maka ilmu yang Allah miliki, yang ilmu yang Allah ketahui itu kemudian diturunkan atau diberikan kepada makhluknya dan terutama adalah kepada manusia. Dalam hal ini proses turunnya ilmu Allah kepada kita itu melalui dua jalur. Ada jalur formal
atau disebut dengan khairul rusmiyah, yaitu dalam hal ini adalah melalui wahyu yang diturunkan kepada para rasul, dan ini adalah ayat-ayat kauliyah, dan itu berfungsi sebagai manhajul hayah, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Dan sekaligus juga, saudara sekalian, itu adalah mempunyai kebenaran yang mutlak. Ya, jadi apa? Karena kebenaran yang mutlak, karena itu dijamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tetapi bahwa turunnya pengetahuan dari Allah kepada kita itu juga melalui jalur lain, yaitu yang kedua adalah melalui jalur non formal, thariqah ghairul rusmiyah. Ya. Dalam hal ini melalui apa? Yaitu melalui ayat-ayat yang Allah bentangkan di alam semesta ini. Sebagaimana di dalam surat Al-Imran ayat 190, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang punya wisdom, bagi ulul albab. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa ayat-ayat yang dibentangkan di alam semesta ini, yang salah satunya adalah adanya perguliran siang dan malam. Ada siang, ada malam. Ya, ada suatu proses pergiliran, ada suatu siklus di dalam waktu ini. Ada siang, ada malam. Ini ternyata itu ada sebagai ayat-ayat. Mengapa kalau kita kemudian oleh para astronom, ya, kemudian ahli dalam bidang fisika ataupun dalam bidang astronomi kemudian melakukan suatu proses penelitian dan penyelidikan itu, ya, itu ternyata itu menunjukkan sebuah tanda bahwa bumi itu bulat misalnya. Kemudian ada proses peredaran benda-benda langit. Ya. Makanya saudara sekalian, ya, itu adalah sebagai ayat-ayat. Yang kemudian memang ayat-ayat itu tidak bisa semata-mata itu menjadi pengetahuan, ya, sebelum ada proses. Proses yang ada itu adalah apa? Proses yang ada itu adalah melalui proses penelitian. Ya, melalui proses penelitian yang dengan demikian maka di situ melibatkan akal. Ya, dan itu memang dilakukan oleh manusia. Dan itulah ayat-ayat kauniyah. Maka dari situlah maka dengan proses yang dilakukan oleh manusia melalui penelitian, melalui proses pengkajian, itu akhirnya dirumuskanlah formula-formula dan itu kemudian menjadi ilmu. Kemudian ilmu secara lebih lanjut itu kemudian diimplementasikan menjadi teknologi. Akhirnya kemudian kita mengenal adanya istilah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya teknologi itulah yang akan menjadi sarana di dalam kehidupan kita. Maka bisa kita katakan bahwa pengetahuan atau ilmu Allah dari jalur non formal itu merupakan sebagai wasailul hayah, sebagai sarana di dalam kehidupan kita. Tetapi para mahasiswa yang berbahagia harus diingat, ya, bahwa itu semua itu dipahami dan juga dirumuskan itu adalah melalui pikiran manusia. Ya, melalui proses pikiran manusia, melalui penelitian yang dalam penelitian itu kita mengenal adanya scientific method atau metode ilmiah. Ya, di situ yang paling berperan itu adalah apa? Akal atau pikiran. Lah, ada satu hal yang harus kita sadari bahwa yang namanya pikiran, yang namanya pengetahuan manusia, yang namanya kemampuan menangkap, yang itu dilakukan oleh indera kita, ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya relatif. Jadi sesuatu yang ditangkap melalui indera pada hakikatnya itu adalah relatif. Ya, tidak ada satu hal yang kita bisa mengatakan itu mutlak. Ya, contohnya misalnya ketika Anda misalnya memasukkan benda di dalam gelas, ya, yang isi ada airnya. Kemudian kita masukkan misalnya katakanlah misalnya lidi, ya. Kita lihat dari luar, ya, maka kita akan menangkap, ya, mata kita akan menangkap bahwa lidi itu bengkok, ya. Mengapa?
Mengapa kita menangkap lidi itu bengkok? Ya karena memang indera kita itu tertipu, ya. Tertipu bahwa kelihatannya itu bengkok. Nah, itu kalau itu jadi satu dasar, maka tentunya adalah menyesatkan. Padahal itu terjadi, ya, saudara sekalian, itu karena adanya satu proses yang namanya proses pembiasan. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa kemampuan indera manusia di dalam menangkap fenomena itu adalah sesuatu yang sifatnya relatif. Maka dengan demikian kebenaran ilmu, kebenaran ayat-ayat kauniyah atau kebenaran sarana kehidupan itu pada hakikatnya itu adalah relatif dan sifatnya akumulatif. Tetapi bagaimanapun itu adalah sesuatu yang berguna ya di dalam kehidupan ini. Makanya satu hal yang sama-sama kita pahami dan sama-sama kita sadari, keduanya baik ilmu dari jalur formal dan hal ini adalah ilmu agama, ya, pengetahuan yang diturunkan oleh Allah langsung melalui para nabi dan rasul, maupun pengetahuan yang kita dapatkan dari proses metode ilmiah, dari proses penalaran, dari proses pengamatan, dari proses ilmu pengetahuan yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi keduanya itu adalah sesuatu yang saling melengkapi. Baik kebenaran mutlak yang itu adalah sesuatu yang muncul dari jalur formal, maupun kebenaran relatif yang itu dimunculkan dalam jalur non formal, keduanya itu adalah sesuatu yang saling melengkapi dalam kehidupan, sehingga kita tidak perlu mempertentangkan. Ya. Tentang bagaimana sikap kalau ada perbedaan, saya kira sudah pernah kita bahas ya keduanya. Tapi yang jelas bahwa kita memahami betul bahwa keduanya itu adalah harmoni. Ya. Jadi ada satu harmoni antara ilmu dengan agama. Baik, saudara sekalian. Kemudian itu, saudara sekalian, itu bisa kita lihat ya di dalam proses berikutnya. Jadi para ilmuwan yang menggeluti ilmu secara mendalam, baik dalam bidang astronomi, dalam bidang fisika, dalam bidang kimia, dalam bidang biologi, dan juga matematika, itu menemukan adanya ratusan bahkan ribuan fakta tentang teori-teori yang harmoni dengan Islam. Atau bahkan secara langsung itu mewakili nilai-nilai Islam itu sendiri. Jadi seorang ilmuwan semakin mendalami ilmu, maka dia pada hakikatnya, pada saatnya itu nanti akan menemukan satu kebenaran Islam. Banyak fakta, banyak contoh bagaimana seorang ilmuwan yang ketika mendalami satu ilmunya, ya, maka kemudian dia mendapatkan informasi pada sisi lain dari ayat-ayat Al-Quran, maka kemudian dia melihat adanya satu relasi yang harmonis, dan pada ujungnya itu kemudian akhirnya mereka mengaku kebenaran Islam, dan tidak sedikit yang kemudian bersyahadat. Contoh ya, yang bisa saya kedepankan, misalnya ada seorang namanya Dr. Maurice Bucaille, ya, yang ketika itu ya beliau sebagai seorang ahli bedah, ahli saraf dari Prancis, ya, itu melakukan suatu penelitian terhadap jasad Fir'aun. Yang mana kita tahu bahwa Fir'aun itu jasadnya itu masih disimpan di piramida di Mesir ya. Nah, ketika diselidiki itu beliau menemukan suatu fakta bahwa sel-sel dari jasad Fir'aun itu menunjukkan adanya suatu kondisi di mana dia itu terkejut. Mengapa terkejut? Karena pada hakikatnya kita tahu bahwa jasad Fir'aun itu mati itu adalah karena tenggelam di Laut Merah. Ya. Jadi kita tahu bahwa dalam proses pengejaran Musa dan pasukannya itu sampai di Laut Merah. Ya. Kemudian setelah itu oleh Allah diberikan inspirasi untuk memukul tongkatnya, Idrib Ya'sokal Bahr. Ya. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya. Dan kita tahu kemudian dengan pukulan dari tongkat Nabi Musa itu, akhirnya Laut Merah itu terbelah. Dan Musa beserta pasukannya akhirnya kemudian bisa melalui laut itu. Nah, setelah sampai di seberang, kemudian pasukan Fir'aun itu juga mengikuti jejaknya. Pasukan Fir'aun itu masih di tengah ketika Nabi Musa dan pasukannya itu sudah ada di seberang. Nah, ketika posisi Fir'aun dan pasukannya berada di tengah, itulah kemudian laut kembali menutup
menutup daratan yang tadi terbuka, ya, akhirnya kemudian Fir'aun itu tenggelam. Tetapi dikatakan bahwa jasad Fir'aun itu diselamatkan. Dan akhirnya memang benar diselamatkan dan akhirnya berhasil disimpan di Mesir. Nah, melihat fakta yang semacam itu, akhirnya kemudian Maurus Bukal itu kemudian masuk Islam. Ini beberapa contoh. Ya. Baik, saudara sekalian, ya. Contoh yang lain misalnya dalam hal teori Big Bang, ya. Kita tahu bahwa ada sebuah teori, ya, di dalam ilmu pengetahuan, ya, yang disebut dengan teori Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta ini dulunya itu pada hakikatnya adalah satu, ya. Tetapi kemudian jadi hanya ada satu titik noktah, ya. Titik noktah itu kemudian mengalami suatu ledakan yang besar sekali, ya. Dan karena adanya ledakan yang besar itu kemudian serpihan-serpihannya itu menyebar sekaligus mengembang. Nah, sebaran dan juga pengembangan dari serpihan itulah yang kemudian menjadi alam semesta ini. Nah, ini menurut teori Big Bang. Ya. Nah, ini ternyata informasi Big Bang itu sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafatakna huma wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulunya adalah suatu yang pasti. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, ya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ya, jadi itu informasi. Jadi alam semesta itu pada awalnya itu satu nokta tadi. Nah, kemudian ada satu ledakan kemudian mengembang. Ini teori Big Bang. Yang lain misalnya, yaitu isyarat tentang bumi itu adalah bulat. Ya, ini ada dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara was-samsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Jadi ada satu proses beredar lah. Ya, makanya kita bisa mengatakan bahwa bumi itu adalah bulat, kan. Jadi sisi lain yang membuktikan bahwa bumi itu bulat itu adalah adanya siang dan malam. Ya. Dan banyaklah saya kira bukti-bukti dan itu sudah diisyaratkan dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Itulah saudara sekalian, ya. Kemudian ada satu lagi, ya, contoh yang ingin kami sampaikan tentang kebenaran Al-Quran itu, yaitu di dalam surat Al-Furqan ayat 53, ya. Di situ Allah mengatakan wallati marajal bahraini hada adum furatu wa hada milhun ujab wa ja'ala bainahuma barzahu wajihram mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Ya. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Jadi ada suatu fenomena dua laut yang mengalir berdampingan. Ini ternyata informasi itu ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Furqan ayat 53. Kemudian dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan. Allah menggerakkan dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masingnya. Ini dan ternyata ini saudara sekalian itu ada tentang dua laut yang bersebelahan tetapi berbeda, itu ada di dunia ini. Di mana? Yaitu di Selat Gibraltar yang memisahkan antara Maroko dengan Spanyol, ya. Ini gambarnya nih, ya. Jadi di sini Anda lihat, ya, peta Selat Gibraltar. Jadi Selat Gibraltar itu memisahkan antara Maroko, ya. Di situ ada kota Tangier dan kemudian di sebelahnya
di daratan sebelahnya itu adalah Spanyol atau dulu dikenal dengan Andalusia. Di situ ada kota Gibraltar. Nah, jadi di sini ada selat ya. Nah, selat itu saudara sekalian itu memisahkan Samudra Atlantik dengan Laut Tengah atau Laut Mediterranean. Nah, jadi kondisinya adalah ada suatu hal yang unik ya. Jadi mestinya itu kan bersatu kan ya, karena ini dua samudra ya, dengan demikian airnya itu saling bersinggungan, mestinya kan satu kan ya. Coba saja Anda ambil dua air ya letakkan itu pasti satu ya. Nah ini ternyata saudara sekalian itu ternyata keduanya itu tetap terpisah ya. Ini ada di dalam gambar berikutnya itu. Jadi keduanya itu tetap terpisah ya. Mengapa itu terpisah ya? Itu adalah karena fenomena kadar garam ya. Jadi yang satu itu lebih asin, yaitu laut Mediterranean itu terkenal sebagai laut yang lebih asin ya, lebih kadar garamnya tinggi. Sedangkan yang satu itu adalah Samudra Atlantik ya, itu kadar garamnya itu lebih rendah, sehingga keduanya itu tidak bersatu. Ya. Baik, itu beberapa contoh yang yang sifatnya ilmu pengetahuan secara umum. Ya. Sekarang kita masuk pada matematika. Ya, jadi ada beberapa konsep matematika yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengatakan ada integrasi antara matematika dengan Islam. Ya. Jadi ada suatu hal yang selaras ya antara konsep matematika dengan nilai-nilai Islam. Atau bahkan konsep matematika itu merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam. Ya. Kita bisa melihat ya satu-satu ya ada berapa. Yang pertama ya, dalam hal perkalian antara plus dan minus. Ya. Jadi perkalian antara plus dan minus. Saya kira semuanya sudah tahu ya antara plus dan minus itu perkaliannya itu bagaimana ya. Jadi ternyata saudara sekalian bahwa perkalian plus dan minus ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Ternyata konsep ini itu mewakili sebuah doa yang sering kita ucapkan. Barangkali Anda juga mungkin sering mengucapkan. Nah, jadi sering kita ucapkan, bahkan mungkin setiap selesai sholat, itu kita selalu minta kepada Allah untuk mendapatkan ini. Yaitu apa? Untuk ditunjukkan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Doanya adalah sebagai berikut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bahwa yang hak itu hak dan aku dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah yang batil itu batil dan aku dapat menghindarinya. Jadi ini adalah sesuatu doa yang senantiasa kita panjatkan. Nah ini ternyata hal yang semacam itu ditunjukkan dalam konsep perkalian plus dan minus ya, itu sebagai berikut. Nah, kita tahu ya tentang ini. Ya. Jadi kalau plus dikali plus itu plus. Ya. Plus kali min itu sama dengan min. Min kali plus sama dengan min. Min kali min sama dengan plus. Ini maknanya apa? Ya, kalau plus itu adalah benar atau kebenaran, dan min itu adalah kesalahan atau salah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa jika ada yang benar, kita mengatakan benar, itu adalah perbuatan yang benar. Ya. Jadi kalau ada perbuatan benar, kita benarkan, itu adalah benar. Ya. Itu artinya konsisten atau istiqomah. Ya. Tetapi kalau ada yang benar, kemudian kita katakan salah, ini adalah sesuatu yang salah. Ya. Jadi benar kok katakan salah, itu namanya menyembunyikan ya, menyembunyikan kebenaran ya, itu tidak boleh dia. Ya. Atau ada kesalahan, kita membenarkan itu adalah suatu hal yang salah, atau itu adalah suatu kesalahan. Nah, sebaliknya kalau ada kesalahan, kita salahkan, itu adalah suatu yang benar. Ya. Mestinya begitu. Jadi sikap kita yang baik itu adalah yang pertama, yaitu plus kali plus sama dengan plus, itu harusnya begitu. Ya. Itu bagaimana ya? Ya semuanya itu, yang konsep keempatnya itu benar ya. Ya. Artinya itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kalau benar, katakan benar. Kalau benar, itu jangan kita katakan salah. Ya. Kalau salah, jangan kita katakan benar.
Kalau salah kita katakan salah. Ini harusnya begitu. Ya. Itu namanya istiqomah ya, namanya konsisten ya. Dan kita sebagai seorang ilmuwan ya, Anda mahasiswa ya yang nanti akan jadi ilmuwan, bahkan Anda disebutkan sebagai cendekiawan muda, itu harus begitu. Ini jangan jadi ada ungkapan ya bahwa kita itu mengikuti tergantung siapa yang bayar misalnya, itu tidak benar ya. Harus kita sesuai dengan istiqomah kita, sesuai dengan idealisme kita. Jadi itu tentang yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan tentang matematika sedekah. Ya. Dalam pemahaman Islam itu ada sebuah aksioma yang itu sejalan dengan Nabi. Ya. Nabi mengatakan, ya, mana kosot sodakotun min malin. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Nah, jadi sedekah itu tidak mengurangi harta. Artinya apa? Artinya kalau kita itu bersedekah, itu tidak menyebabkan kita itu menjadi miskin. Kita tidak menjadi kere itu dengan sedekah itu tidak ada. Tidak ada sejarahnya orang sedekah itu kemudian menjadi kere, itu tidak ada. Yang ada adalah orang karena foya-foya itu kemudian menjadi miskin. Orang karena berjudi kemudian menjadi melarat, itu banyak ya. Ini sebagaimana lagunya Roma Irma, Roma Irma ya. Aku melarat karena judi, bukan Roma ya, saya lupa itu. Pokoknya ada lagu dangdut begitu ya. Ini Anda pasti semuanya tahu ya itu. Ya. Jadi kalau seorang itu menggunakan cara menghitung dengan rumus biasa ya, rumus konvensional itu memang begitu ya. Jadi kalau 10 dikurangi 1, 9 ya. Tetapi kalau kita menggunakan rumus matematika sedekah, hasilnya itu bisa berbeda, bahkan hasilnya itu bisa berlipat ganda ya. Nah, jadi kalau ada orang bersedekah ya, ada orang misalnya kasihan ini pengemis ya, pengemis kemudian ada orang yang ngasih ya, maka ketika dia itu memberi ya, itu nanti bisa ya memberi, katakanlah punya uang 10.000 ya, kemudian diberikan 1.000 ya, maka yang terjadi itu adalah uangnya itu bisa berlipat-lipat menjadi 709.000 itu begitu ya. Nah, karena 10 dikurangi 1 itu bukan 9 ya, sebagaimana dalam matematika konvensional ya. Dalam matematika maaf ini sebentar. Jadi dalam matematika biasa ya, itu 10 dikurangi 1 9 ya. Tetapi dengan matematika sedekah ya, maka 10 dikurangi 1 itu menjadi 709 ya. Nah, karena ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi dalam matematika sedekah itu ada 2 acuan yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 261 dan surat Al-An'am ayat 160 ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambadat sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh Allah oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap bulir itu akan tumbuh 100 biji. Ya. Allah melipat ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha penyayang. Jadi di situ digambarkan saudara sekalian ya, bahwa satu butir, ya, satu benih itu nanti akan tumbuh menjadi 7, ya, 7 bulir. Kemudian dari 7 itu akan muncul lagi itu 100. Nah, jadi 1 menjadi berapa? Menjadi 7. Nah, kemudian tuh masing-masing dari 7 itu menjadi 100. Dengan demikian yang 1 itu menjadi berapa? Menjadi 700. Ya. Ini ya sesuatu yang konsep, dan kita tahu ya bahwa apa yang dinyatakan oleh Allah ya itu adalah pasti benar ya. Jadi wa'adallahi haqqa. Jadi janji Allah itu pasti ya. Jadi tidak ada yang tidak tepat ya.
Berbeda dengan kalau janji manusia ya, janji apalagi janji politikus ya, itu kadang-kadang itu belenjenir ya. Tapi kalau janji Allah itu hak, itu pasti ya. Ini harus ada satu keyakinan pada diri kita. Atau di dalam surat yang lain itu di dalam surat Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Nah, man ja'a bil hasanati falahu asru bisayyiati fala amsalihha. Wa man ja'a yu'za illa mislaha wa hum la yutamun. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalnya. Tapi ini Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Barang siapa yang membuat perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, dan seimbang saja dia. Jadi Allah itu memang Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika kebaikan, maka balasannya adalah 10 kali lipat. Tetapi kalau kejahatan, indah-indah, tidaklah. Allah itu tidak zalim ya. Allah itu tidak menganiaya, hanya cukup ya setimpal saja atau secukupnya saja. Karena Allah itu memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Makanya kita juga harus mempunyai sifat kasih dan sayang seperti itu. Nah, saudara sekalian, kalau mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 261, maka sedekah berapapun nilainya, apabila diniatkan karena Allah secara ikhlas, maka balasannya itu adalah 700 kali lipat. Bisa tak terhingga ya. Ini nanti ada bagaimana tak terhingga itu, nanti rumusnya ada. Nah, jadi kenapa Allah itu Maha baik, Allah itu Maha Rahman dan Rahim kepada kita ya. Maka sekali lagi bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta ya. Ini maka setelah mendengarkan ini saya mohon ya, para mahasiswa sekalian itu ya, biasalah untuk bersedekah ya. Salah satunya misalnya kalau ada kelebihan ya, misalnya ikut sedekah untuk agar pembangunan masjid IAIN itu bisa segera lancar misalnya. Pak, saya tidak punya uang ya, mudah-mudahan nanti dapat lah. Jangan mengatakan tidak punya uang ya. Kamu itu namanya kufur nikmat ya, pasti dapat lah, ada uang lah. Dari orang tua, dari om, dari mas, dari tante dan sebagainya. Itu kan kadang sering ada angpokannya, ada uang, bahkan orang tua itu saya yakin masih tetap memberikan sedekah, masih memberikan bantuan studi bagi Anda. Apalagi Anda juga banyak yang mendapatkan beasiswa dan sebagainya itu. Sisihkan sebagian. Insya Allah ya, itu tidak akan mengurangi, bahkan akan melipat gandakan. Ya, coba kita lanjutkan ya. Nah, jadi tadi ya, ada sedekah yang dibalas 700 kali lipat. Ini sebagaimana ada dalam surah Al-Baqarah tadi. Ya. Nah, dari satu dibalas 700 itu kita bisa buat tabel seperti ini. Anda bisa lihat ya. Jadi tabel matematikanya adalah seperti ini. Ya, ini kalau kita punya 10, menyedekahkan 1, ya, katakanlah misalnya punya 10.000 ya, kemudian disedekahkan 1.000. Ya. Kalau secara kasat mata mungkin tinggal 9 ya. Ya oke, tinggal 9. Tetapi yang satu tadi itu nanti akan berubah menjadi berapa? 1 kali 700 ya. Sehingga dengan demikian kalau Anda punya 10 menyedekahkan 1, maka yang terjadi adalah uang Anda itu menjadi 709 ya. Jadi itu ya, kalau 10.000 ya Anda sedekahkan 1.000 sajalah ya, maka akan menjadi 709.000 ya. Anda mau kaya kan ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya Anda menyedekahkannya bukan 2 karena keimanan Anda itu sudah semakin meningkat ya. Maksud saya cuma 1.000 ya, masukkan ke kantong ya cuma 1.000 isi nih ya. Maka kemudian Anda menyedekahkannya 2.000 ya. Maka yang terjadi apa ya? Secara real ya, secara kasat mata uang memang tinggal 8.000. Tetapi yang 2.000 tadi itu menjadi berlipat 700. Sehingga dengan demikian maka yang Anda dapatkan itu menjadi 8 ditambah 700 kali 2. Berapa menjadi? 140.000 ya, atau 140.000 ya seperti itu. Ditambah 8.000 ya ini. Ini maaf ya, 140.000 ditambah 8.000. Ya, jadi 148.000 ya. Ya, oke. Kalau misalnya Anda punya 10.000 ya, tetapi kemudian Anda sedekahkan 3, maka itu menjadi berapa?
Ya, jadi menjadi ya, yang 7 itu tetap, yang 700, yang 3 itu menjadi berapa? 21.000 ya. Berarti menjadi 21 ditambah apa? Menjadi 210, maaf ya, menjadi 210 ya. 210 ditambah 7 ini. Nah, demikian juga dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Anda yang punya 10.000 semuanya disedekahkan ya, maka sekarang uang Anda itu menjadi 700.000. Jadi itu ya, itu kalau perhitungan 1 dibalas 700. Sekarang bagaimana kalau pembalasannya itu hanya 10 ya? Nah, ini pembalasannya itu hanya 10 ya. Sebagaimana di dalam surat Al-An'am tadi, manja'abil hasanati falahu asru amsalihah tadi ya. Maka di sini kalau kita punya setiap kali kita bersedekah 1, katakanlah 1.000 ya, maka akan mendapatkan ganti 10 kali lipat. Jadi kalau sedekah 1.000 itu akan dibalas menjadi 10.000. Sehingga dengan demikian maka tabelnya seperti ini. Kalau ada 10 ya disedekahkan 1, maka akan menjadi 19 ya. Dari mana? Yaitu tadi 10 disedekahkan 1, ringnya kan tinggal 9. Yang 1 tadi menjadi 10, berarti 9 ditambah 10 kali 1 jadi 19. Kalau ada sedekah 2 ya, maka ini menjadi 28. Kalau sedekah 3 menjadi 37 dan seterusnya. Kalau semuanya disedekahkan, maka akan menjadi 100 ya. Silakan ya. Makanya ada satu buku dari Sati Supansop itu yang mengatakan ya, the quantum of salary ya. Jadi bagaimana cara melipat gandakan melipat gandakan gaji ya, melipat gandakan pendapatan itu adalah dengan sedekah ya. Ya meskipun ini juga kalau cak non ya itu tidak boleh begitu. Saya kira ya jalan tengahnya ginilah ya. Anda tetap ya sedekah, tetapi dengan satu keyakinan ya. Pada hakikatnya sedekah itu ikhlas ya. Tetapi kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu aja ya. Sehingga dengan demikian satu sisi kita punya harapan, ya, bahwa Allah itu akan memberikan balasan kepada kita, ya. Dan itu memang janji Allah ya, janji Allah itu pasti ya bahwa ketika kita melakukan sesuatu akan mendapat sesuatu itu janji Allah. Jadi kita bukan ngarang ya. Jadi dengan demikian kita punya keyakinan seperti itu. Ya. Maka dari sini ya satu hal yang harus ada dalam benak kita itu adalah bahwa kalau kita bersedekah itu tidak akan menyebabkan miskin. Jadi sekali lagi tidak ada sejarahnya ya. Silakan Anda cari ya, cari mau cari di Google ya monggo ya, fasalu ahlal Google in kuntum la ta'lamun ya. Kalau kamu tidak tahu tanyakan kepada Google misalnya ya, sedekah menjadi miskin misalnya, ada enggak ya silakan ya. Kalau ada saya diberitahu ya. Jadi sedekah tidak akan menjadi miskin. Kemudian saudara sekalian ada yang lebih dahsyat lagi itu adalah bahwa dengan sedekah itu bisa mendapatkan pahala yang unlimited ya. Ini kalau kita lihat ada yang disebut dengan matematika ikhlas bersedekah. Jadi ada satu rumus ya di dalam reward atau hasil atau ganjaran, yaitu yang disebut rumus proporsi atau rumus pembagian, ya. Yaitu P per H sama dengan hasil, ya. P pemberian ya dibagi dengan harapan itu akan mendapatkan hasil ya. Artinya ketika kita sedekah atau kita memberi ya, itu memang sedikit banyak itu ada harapan ya. Ada harapan. Ya, kalau harapannya itu sebanding dengan pemberian, maka hasilnya itu ya sebanding dengan pemberian itu ya. Jadi 1 dibalas 1 ya. Kalau harapannya itu 2 kali dari pemberian, maka hasilnya itu hanya setengah ya. Nah ini yang luar biasa itu kalau harapannya itu ditekan sedemikian rupa sehingga mendekati 0 ya. Ya meskipun kalau persis sama dengan 0 tidak bisa ya, silakan Anda pakai kalkulator ya 1 dibagi 0 itu nanti jawabannya apa? Jawabannya itu apa? Tidak bisa ada jawaban kan ya itu. Tetapi kalau harapan itu mendekati ya, itu disebut dengan limit ya. Jadi lim pemberian per harapan dengan harapan mendekati 0 maka hasilnya adalah tak terhingga. Hasilnya itu tak terhingga. Jadi saudara sekalian ya, kalau kita itu punya harapan terhadap satu itu adalah diminimalisasi ya, maka hasilnya akan lebih besar.
Ya. Ya itulah yang disebut dengan ikhlas ya. Jadi ikhlas itu adalah suatu hal di mana kita itu ngasih itu ya sudah, kita ngasih saja dia. Tidak mempunyai satu motif tertentu ya. Itu nanti akan mendapatkan balasan yang luar biasa ya. Ini sesuai dengan rumus matematika ikhlas itu. Jadi pemberian dibagi harapan sama dengan ikhlas ya. Jadi ilustrasi secara jelasnya itu seperti ini ya. Kalau seorang itu memberikan sedekah sebesar 1 juta, kemudian dengan harapan balasan yang berbeda-beda ya. Ya seperti kemarin Nyun Sewu ya, ketika pilkada kemarin kan ya, itu kan para kandidat itu ngasih kan ya dengan harapan dia dipilih dia. Ya. Itu berarti datanya termasuk ikhlas atau enggak? Silakan tanyakan pada rumput yang bergoyang dia. Nah, jadi dengan harapan yang berbeda-beda, maka akan memperoleh balasan dari Allah dengan jumlah yang berbeda-beda ya. Jadi kalau 1 juta tapi harapannya 500.000 ya, maka dia akan mendapatkan 1 juta harapannya 400.000, 2,5. Kalau 1 juta harapannya itu adalah mendekati 0, itu nanti akan mendapatkan hasil yang unlimited, ya, hasil yang luar biasa. Itulah mudah-mudahan kita bisa menekan ya, sedemikian rupa setiap amal yang kita lakukan itu adalah ikhlas karena Allah. Ya. Jadi kadar keikhlasan itu ya akan memberi hasil berbanding lurus ya dengan apa yang kita dapatkan ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi yakin juga ya bahwa pemberian Allah hasil itu bisa di dunia dan di akhirat. Jadi tidak hanya di akhirat ya. Ya. Jadi itulah saudara sekalian ya. Jadi kita itu harus yakin tentang itu. Baik, yang kedua saudara sekalian, konsep yang kedua ingin kami sampaikan itu adalah konsep yang keberapa ya? Kedua atau ketiga ya? Iya, itu tentang luas dan keliling lingkaran. Anda sudah tahu semua ya tentang luas dan keliling lingkaran. Ini ada sesuatu yang amazing ya. Ada sesuatu yang ajaib ya di dalam luas dan keliling lingkaran. Ya. Jadi ternyata ini sangat berkorelasi dengan rukun Islam. Rukun Islam yang mana? Rukun Islam yang kelima, yaitu apa? Haji. Lebih spesifik lagi apa? Tawaf. Ya. Kenapa? Ya. Jadi kita tahu ya. Keliling lingkaran ya, ini rumusnya kan Anda tahu ya, yaitu luas lingkaran ya, keliling dan luas lingkaran Anda tahu kan ya, luas lingkaran itu rumusnya adalah pi kali r kuadrat ya, sedangkan keliling itu 2 kali pi kali r atau pi d. Di mana nilai pi ya, ada suatu bilangan ya, dulu sudah pernah saya sampaikan ya, mendapatkan nilai pi itu bagaimana ya, secara penjelajahan ya, secara pencarian ya. Kita sudah mendapat kesimpulan bahwa yang namanya pi itu adalah satu bilangan ya yang menjadi faktor sangat menentukan. Pi itu nilainya itu ada 22/7. Nah, ini biasanya digunakan kalau jari-jarinya atau diameternya itu kelipatan 7. Ya. Atau pi juga bisa bernilai 3,14. Kalau apa? Kalau R dan D-nya itu bukan kelipatan 7. Misalnya R-nya itu 10, D-nya itu 20 misalnya dia. Nah, itu lebih enak pakai 3,14. Nah, saya ingin menyinggung tentang pi sama dengan 22/7. Ini ternyata saudara sekalian, ini sesuatu yang amazing. Ya, tidak tahu ini kebetulan atau tidak ya, tapi kita yakin bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Ya. Jadi Allah itu adalah maha teliti ya, sehingga segala sesuatu itu pasti by design ya. Jadi segala sesuatu itu adalah dengan perencanaan yang matang. Nah kita tahu ya haji ya itu adalah sebagai rukun Islam yang kelima ya. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa nanti menunaikan ibadah haji ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau haji ya Anda akan melihat Ka'bah ya sambil kemudian kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak ya. Mudah-mudahan itu ya. Saya doakan semuanya mahasiswa saya itu nanti bisa berhaji atau berumrah ya. Ya kalau sekarang itu masih dalam pandemi ya, tapi yakinlah bahwa badai pasti berlalu, nanti akan ada satu kondisi normal ya. Mudah-mudahan kita semuanya berkesempatan untuk ke sana. Oke, kembali kita lanjutkan ya. Nah, saudara sekalian, perintah haji itu adalah sesuatu yang dinyatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 26 ya. Di dalam surat Al-Hajj itu
Allah berfirman, wa id bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina warruka'is sujud. Teringatlah berikan tempat kepada Ibrahim tempat Baitullah, jangan mengatakan janganlah kamu memperserikatkan satu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Kemudian secara eksplisit perintah itu ada di dalam ayat 27-nya ya. Dalam ayat 27-nya Allah SWT berfirman, wading fil nasi bil haji ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Ya. Jadi di situ Allah mengatakan ya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ya, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus ya, yang datang dari segenap penjuru yang jauh ya. Jadi di situ Allah memberi yang pertama ada poin yang pertama itu Allah mengatakan serulah ya, artinya memerintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Muhammad ya, agar menyuruh kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ya. Nah, ketika sudah disuruhkan itu, maka manusia itu kemudian berbondong-bondong ya, berbondong-bondong dengan berbagai cara. Ya. Ada yang berjalan kaki. Jadi memang ada haji berjalan kaki itu ada ya, dari Irak ya menuju ke Mekah itu ada yang berjalan kaki. Ya. Ada juga yang dari Cina ya berjalan kaki ya. Bahkan ada yang dari Malaysia itu berjalan kaki. Ada juga yang naik sepeda motor, naik sepeda dan sebagainya dia. Itu ada yang seperti itu. Ya, di situ dikatakan baik dengan berjalan kaki atau mengendarai onta ya, ataupun juga dengan yang lain ya. Ada yang mengendarai dulu kalau mungkin mbah-mbah kita itu haji dari Indonesia itu pakai perahu ya, pakai kapal ya. Ya. Kita ingat dulu mungkin ada yang simbahnya itu naik haji pakai kapal ya, kapal Arafat ketika itu namanya ya. Terus sampai dan sekarang itu pakai pesawat ya, sehingga dicapai dalam 8 jam ya dalam penerbangan itu ya. Jadi perintah itu ya, yang ingin saya sampaikan stressingnya itu adalah bahwa perintah haji itu ada dalam surat Al-Hajj ayat 22 ya. Ya. Kemudian apa hubungan berikutnya? Apa hubungan antara haji kemudian tawaf dan angka 22 dan 7? Perintah menunaikan ibadah haji itu ada dalam surat Al-Hajj ayat 27. Kemudian surat haji itu merupakan surat yang kedua-dua ya. Kemudian di dalam ibadah haji kita diwajibkan tawaf. Tawaf itu berapa kali? Sebanyak 7 kali putaran. Nah ini. Jadi dengan demikian ya, maka kita bisa melihat rumus luas dan lingkaran yang menerapkan angka 22/7 dalam operasinya itu merupakan cerminan dari ibadah haji. Ya. Yaitu gerakan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang itu merupakan perintah dari surat Al-Hajj, surat kedua-dua. Ya, jadi itu. Ya, apakah ini ilmu otak-atik gatuk ya, wa'lam, tapi yang jelas ya, sekali lagi bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu tidak dengan sia-sia ya. Pasti ada hikmah di balik itu. Gitu. Oke, kemudian berikutnya adalah tentang diagram Venn ya. Anda juga sudah belajar tentang diagram Venn ya, ketika kelas 1 SMP sudah juga ya, terus dan sampai sekarang juga sudah paham. Kita tahu bahwa diagram Venn itu merupakan gambar yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan antara himpunan ya dalam sekelompok objek yang memiliki kesamaan nilai atau jumlah. Ya. Nah, ini diperkenalkan pertama kali oleh John Venn tahun 1880. Nah, jadi ini gambar diagram Venn-nya seperti itu ya. Jadi di situ menunjukkan adanya relasi antar himpunan itu ya seperti itu ya. Nah, kemudian saudara sekalian ya, ada satu fenomena ya yang itu ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Anda bisa lihat salah satunya misalnya dalam Al-Baqarah ya, ada klasifikasi manusia. Manusia itu dibagi ke dalam beberapa golongan ya, sesuai dengan tingkat keimanannya. Ya. Ternyata ini bisa digambarkan dalam diagram Venn ya, sebagai berikut ya. Jadi Anda lihat ya, jadi S itu adalah semesta pembicaraan ya. Semesta pembicaraan atau universe. Itu adalah apa?
manusia secara umum. Ya. Kemudian M1, atau kita lihat dulu ya, dari manusia secara umum itu ada M4. M4 itu adalah manusia muslim. Ya. Jadi orang secara umum itu ada sebagian dari manusia itu yang muslim. Kemudian tidak semua muslim itu mukmin. Sebagian orang muslim itu beriman. Ya. Jadi tidak semua orang, Anda bisa lihat dalam surat Al-Hujurat ya. Jadi tidak semua orang yang mengatakan Islam itu sebenarnya mukmin ya. Ya. Maka kemudian ada lagi sebagian orang yang mukmin itu orang yang dermawan, orang muhsin. Ya. Nah, kemudian puncaknya itu adalah orang yang bertakwa atau mutakin. Ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang yang mutakin. Ya. Ini diagram Venn-nya seperti ini. Ya. Di luar yang muslim itu apa namanya? Ya, ya ini disebut dengan non-muslim atau bahasa di dalam Qur'annya itu ya kafir. Jadi kalau kita menyebut kafir itu bukan menghina dia. Memang itu adalah suatu kategorisasi ya yang sudah ada dan bagi mereka yang kafir ya itu pilihan mereka ya. Jadi sama saja dengan agama lain ya menyebut kita sebagai gembala-gembala ya, gembala-gembala ya. Ya kita juga tidak usah tersinggung ya karena itu sebutan mereka ya. Jadi itu saya kira makna toleransi itu adalah bagaimana kita itu saling menghargai ya. Ya sudah lakum dinukum waliyadin. Oke, kembali ke sini ya. Jadi itulah diagram Venn itu ternyata bisa menggambarkan tentang golongan manusia yaitu seperti itu dan saya kira bisa diaplikasikan dalam hal yang lain. Oke, sekarang masuk yang ini mungkin yang terakhir yaitu tentang rumus angka 1 ya. Ini saya sampaikan ini setelah pilkada jadi aman ya. Kalau kemarin sebelum pilkada barangkali mungkin pikirannya kampanye atau bagaimana ya. Ini di angka 1 ini saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang juga mempunyai keistimewaan. Ya. Jadi angka 1 itu adalah sebuah angka unik karena angka itu merupakan cikal bakal semua angka dalam matematika. Kita lihat ya. 0 itu 1 kurangi 1, 1 itu 1 tambah 1, 2, 1 plus 1, 3, dan seterusnya. Jadi ini merupakan sesuatu yang unik. Ya. Dan angka ini terjadi begitu saja. Ya. Jadi ia tidak berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun bagian angka berapapun. Namun angka 1 lah satu-satunya yang menciptakan semua angka. Dan angka 1 ini adalah cerminan dari sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Esa, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi Allah itu Esa, tunggal, tidak berasal dari apapun, tidak memiliki anak dan dia tidak diperanakan. Allah tidak diciptakan oleh siapapun, tetapi Allah lah pencipta segala sesuatu, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah merupakan asal muasal dari segala sesuatu. Jadi itulah saudara sekalian. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang berbahagia ya. Mudah-mudahan ini bisa satu sisi yaitu menambah hasanah akademik kita, menambah pengetahuan kita. Pada sisi lain ya itu juga mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk tetap istiqomah dan dalam kondisi pandemik seperti ini juga mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah SWT agar kita terhindar dari segala mara bahaya, terutama dari penyakit yang saat ini sedang melanda dunia yaitu COVID-19 ya. Demikian wallahu muwaffiq ila al-muntariq ilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.